Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini, semua karena berkat anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam JKI Pondok Daud dalam doa pagi hari ini. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali setiap aktivitas pekerjaan kita, alangkah lebih baik kita mau memulainya dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di bulan yang baru, kita memasuki bulan yang Juli ini, kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara belajar akan satu tema, yaitu mengenai berkat yang tersembunyi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, berkat yang tersembunyi. Ya, berbicara mengenai berkat Bapak Ibu Saudara, pastinya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan rindu agar setiap hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Ya, kita dilimpahi dengan kemurahan anugerah, bahkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi yang harus menjadi titik perhatian kita Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi fokus kita di dalam mengiring dan mengikut dalam jalan Tuhan. Ya, apakah kita hanya mengejar berkat-berkat yang disediakan Tuhan, atau kita mengejar berkat yang tersembunyi tadi Bapak Ibu Saudara? Ya, karena mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau fokus kita hanya didasarkan kepada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, maka motivasi kita bisa salah Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika motivasi kita salah, fokus kita dalam mengikut Tuhan itu salah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita bagaimana memiliki konsep yang benar, ya, di dalam kita memandang atau menilai akan berkat Tuhan yang tersembunyi dalam hidup kita. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pelajari, konsep yang harus kita miliki dalam hidup kita di dalam memandang berkat Tuhan yang tersembunyi. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala kondisi. Ya, jadi yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam segala kondisi dalam hidup kita. Jadi berkat itu tidak hanya berupa finansial Bapak Ibu Saudara, ya. Pagi hari ini ketika kita bisa bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, itu merupakan berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, ya. Jadi berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita itu secara cuma-cuma Bapak Ibu Saudara, ya. Dan bahkan dikatakan mengapa berkat itu tersembunyi Bapak Ibu Saudara, ya. Apa sih yang hari-hari ini kita doakan kepada Tuhan? Apakah yang sedang kita minta kepada Tuhan? Ya, mungkin dalam karir kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu semua tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita pagi hari ini, kita harus memiliki rasa yakin bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dalam segenap kondisi dan situasi dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berkat itu tidak hanya berupa finansial, tetapi campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu sudah merupakan bukti bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi pagi hari ini setiap kita yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak perlu lagi mempertanyakan apakah Tuhan itu akan memberkati hidup kita
atau ya Tuhan tidak memberkati hidup kita ya. Tetapi kali kita yakin percaya bahwa berkat-berkat yang tersembunyi sekalipun dalam hidup kita ya, mungkin kita belum minta kepada Tuhan ya, berkat yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin kalau kita bisa melihat berkat Tuhan yang disediakan bagi hidup kita itu masih disimpan dalam lemari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin seandainya kita hari ini kita minta pekerjaan kita dibuat Tuhan lancar, baik Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam lemari perbendaharaan Tuhan itu masih ada berkat yang jauh lebih besar daripada yang kita minta, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mengetahui berkat yang tersembunyi yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita ya? Caranya adalah kita menggali, Bapak Ibu Saudara, bukan menggali di dalam tanah, Bapak Ibu Saudara ya, tetapi kita mau menggalinya dengan iman percaya kita ya, dengan kita merenungkan akan firman Tuhan dalam hidup kita ya. Karena dengan firman Tuhanlah kita dapat mengerti benar ya, apa sih yang sebetulnya Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap percaya ya. Sekalipun mungkin kita belum melihat akan berkat Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, tetapi satu hal yang Tuhan katakan, Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita ya. Jalan keluar itu kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin itu lewat kesehatan kita, mungkin lewat pemulihan hidup kita, mungkin lewat setiap pelayanan kita. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling penting adalah kita mau memiliki ya rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu campur tangan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, konsep apa yang harus kita punya di dalam kita memandang berkat yang tersembunyi daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki tuntunan dan petunjuk Tuhan dalam menemukan berkat tersebut. Kita buka Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17, firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin ya. Yang kedua, bagaimana kita dapat memaknai berkat yang tersembunyi daripada Tuhan, yaitu adalah dengan cara kita membutuhkan tuntunan dan petunjuk daripada Tuhan untuk kita bisa menemukan berkat tersebut dalam hidup kita ya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan sebagai Israel rohaninya Tuhan ya. Kita harus memiliki apa, Bapak Ibu Saudara? Memiliki ketaatan kepada jalan Tuhan ya. Karena firman Tuhan tadi katakan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh ya. Tuntunan Tuhan akan membawa kita akan mengerti bagaimana apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Bahkan kita akan dibuat Tuhan sampai kepada berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap hidup kita. Yosua 1 ayat yang 8, janganlah kita lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam ya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Supaya dengan demikian kehidupan kita akan berhasil dan beruntung ya. Kita beruntung kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita menemukan berkat yang tersembunyi tersebut ya. Berkat kemurahan, berkat kebaikan ya. Bahkan kita berjalan bersama dengan satu pribadi ya, yang sudah menyediakan segalanya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru ya. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata.
tetapi Dia berjanji akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Yaitu caranya adalah kita mau dituntun oleh Tuhan untuk kita menemukan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, konsep yang harus kita miliki dalam kita memandang berkat Tuhan yang tersembunyi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah pastinya akan melampaui penglihatan manusia. Jadi yang ketiga, ketika kita melihat berkat yang tersembunyi yang Tuhan sediakan bagi hidup kita, tentunya tidak bisa kita melihat dengan mata kita sendiri Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita memerlukan kacamata rohani daripada Tuhan, yaitu dengan rasa percaya yang penuh, ya. Iman yang teguh kepada Tuhan, ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya di dalam kondisi sulit sekalipun kita dapat melihat, ya, berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi fokus utama kita pagi hari ini adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena di dalam situlah berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi akan dapat kita temukan, ya. Dengan kacamata iman kita dapat mengarahkan prioritas hidup kita untuk fokus kepada kehendak dan penyertaan Tuhan, ya, dan bukan kepada kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika kita khawatir, maka kekuatan kita menjadi lemah. Jadi pagi hari ini kita mau fokuskan akan mata rohani kita untuk kita melihat berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan bagaimana kami harus memiliki konsep atau pengertian yang benar mengenai berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu, mari biarlah Tuhan terus limpahi kami dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan dalam setiap hidup kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.